Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-ma'a liyuhyiya ba'da mautina. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin Masjid Al-Muhtadim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali Allah memperjumpakan kita. Semoga perjumpaan ini menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan mengenai 17 kelompok ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allahu Yarham di Haji Ahmad Dahlan. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada kelompok ke-6. Namun sebelumnya saya mohon maaf, ini tidak seperti biasanya. Dan kaki saya gantung ini, nggak nempel. Kalau biasanya umumnya yang gantung kakinya nggak nempel, seringkali disebut nabos. Sering disebut jundul bolong. Tapi karena kaki saya gantung ini karena memang ketinggalan kursi dan memang biasanya umumnya saya duduk di bawah. Jadi mohon maaf, ini karena memang kursinya Ustaz Muhajir biasanya. Mohon maaf Ustaz, saya di bawah ini, di atas. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pada pembahasan kelompok ke-6 dalam ayat yang dibahas oleh Ahmad Dahlan, yaitu surat Al-Ashr ayat 1 sampai 3. Terlebih dahulu akan saya baca, ibu-ibu, bapak-bapak sakit nyeriakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillah, 3 ayat. Namun ayat ini dikatakan oleh para ulama, termasuk yang dicuplik oleh Muhammad bin Abdul Wahab, menyitir dari pernyataan Imam Syafi'i. Seandainya tidak ada surat atau ayat lain yang kemudian dijadikan hujjah dalam kehidupan, maka cukup surat ini sudah dianggap cukup. Kenapa? Karena memang kandungan ayat ini begitu dianggap luar biasa, penting, dan kemudian mampu dijadikan hujjah untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mampu dijadikan hujjah di dalam membimbing di dalam kehidupan. Ketika ayat ini betul-betul dipahami dan mampu diejawantahkan di dalam kehidupan dunia.
boro-boro ayat ini atau surat ini, walaupun satu Al-Quran itu diturunkan, namun ketika tidak diamalkan, maka tidak akan sedikit pun mampu memberikan perubahan. Maka ayat Al-Quran atau Al-Quran yang diturunkan Allah, mau dan tidak mau, harus dikaji dan diaplikasikan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam waktu kira-kira 7 bulan, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara khusus merenung, dan di dalam perenungan Kiai Haji Ahmad Dahlan selama 7 bulan, Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih sebuah surah di dalam Al-Quran atau di dalam Juz Ammah, yaitu surat ini, yang diajarkan setiap jam 7 pagi kepada bapak-bapak yang sepuh kalangan laki-laki, dan setiap jam 8 pagi diajarkan ke kalangan ibu-ibu, dan setelah sholat zuhur disampaikan kepada generasi muda. Maka selama 7 bulan Ahmad Dahlan yang kemudian menjadi pahlawan nasional itu ternyata mengalami perenungan yang cukup panjang, sehingga pilihan ayat surat yang disampaikan pada umat awal-awal berdirinya sebuah gerakan Islam modernis yang dibawa Ahmad Dahlan itu didahului dengan ayat atau surat ini. Maka aku tadi ibu, kalau hari ini ada PKU, ada sekolahan yang begitu banyak, panti asuhan begitu banyak, kampus 190-an, 170 meja lebih. Ini kalau mulai bangunnya lagi yang lain. Di Malaysia sudah dibangun, ada umam yang ingin menyekolahkan anaknya kuliah ke Malaysia. Insya Allah dari amal jariah Ahmad Dahlan sudah ada di sana. Di Australia sudah mulai berdiri lembaga pendidikannya. Semua itu berawal dari teologi Al-Ma'mun. Tetapi sebelum masuk teologi Al-Ma'mun, lebih dahulu Ahmad Dahlan memberikan persiapan. Maka muncul istilah teologi surat Al-Asr ini. Namun seringkali ini dilupakan. Semua fokus Al-Ma'mun. Karena apa? Al-Ma'mun itu urusan hadap-hadapan kita dengan perut. Artinya tidak makan ya lapar, tidak kemudian berpendidikan ya tertinggal, tidak kemudian tempat tinggal ya kemudian kehujanan. Singkat cerita, karena itu langsung berhubungan dengan kita secara personal. Namun surat Al-Asr sesungguhnya memberikan pengantar untuk masuk ke surat Al-Ma'un. Apa itu kandungan di dalam surat Al-Asr? Maka mari kita kaji. Yang pertama, wal asr, demi masa. Secara umum diartikan demi masa atau waktu. Tetapi para ulama menegaskan al-asr itu juga disebut sebagai waktu asar atau waktu sholat asar, atau kemudian ya kisaran kalau sekarang jam 3-an nih. Kenapa disebut kemudian Allah bersumpah dengan wal asr, demi waktu asar? Karena mayoritas umat pada saat itu menganggap dan menjadikan waktu asar itu sebagai waktu untuk bermain. Yang pertama. Yang kedua, dianggap sebagai waktu yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Sehingga pada waktu-waktu itu biasanya umumnya kalau nggak kerja mengumpeng, main mengumpeng, biasanya terus malas-malasan. Atau kemudian biasanya kalau kerja tanggung, nggak mau menghentikannya terlebih dahulu. Ataupun dianggap waktu yang tidak ada kebaikan di situ. Sehingga apa? Semua serba dipandang waktu yang tanggung, waktu yang gak enak, waktu yang jelek, waktu puncak-puncaknya main harus kemudian dimaksimalkan mainnya, apapun permainannya. Maka wal asar, demi waktu asar ini menjadi
dalil atau kemudian bantahan yang diberikan Allah bahwasanya dalam waktu asar pun ada bentuk kebaikan yang bisa dilakukan. Bahkan kemudian di antara orang yang mendapatkan keberkahan termasuk di dalam doa Allahumma barik lana fi bukurina, itu di antaranya adalah subuh dan waktu asar. Artinya apa? Karena waktu asar seringkali dianggap sepele, padahal sesungguhnya semua waktu yang diberikan Allah itu ada kemuliaan di dalamnya, termasuk waktu asar. Bahkan ada zikir pagi dan zikir sore. Zikir pagi setelah sholat subuh sampai sebelum duha atau sholat suruh, atau kemudian zikir sore itu dilaksanakan setelah sholat asar. Artinya apa? Ada sebuah kemuliaan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi mangsa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kalimat al-insan, ibu bapak, bisa dibuka di dalam lisanul Arab, ya, bahwasannya makna al-insan itu menunjukkan manusia itu mempunyai potensi terdidik. Bahasa kasarnya itu manusia kita itu punya kesempatan pintar, punya kesempatan jadi baik dari pengetahuan, punya kesempatan tahu dari yang tidak tahu, punya kesempatan menjadi baik dari yang sebelumnya tidak baik, punya kesempatan berubah dari sebelumnya yang kemudian dalam kondisi yang terpuruk. Karena al-insan itu maknanya adalah manusia mempunyai potensi terdidik. Artinya apa? Siapapun kita, namun yang terdidik itu nggak mesti yang makan bangku sekolah. Walaupun sekarang sekolah banyak yang nggak pakai bangku. Orang yang kuliah itu cuma pakai kursi, Pak. Cuma pakai kursi. Bahkan kemarin ketika online, sambil tiduran di kasur saat Zoom dan sebagainya. Artinya apa? Ilmu tidak hanya kemudian bagi orang yang duduk di bangku sekolah. Bagi siapapun yang mencari ilmu maka akan mempunyai potensi mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Maka innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya semua kita di dalam menghadapi waktu yang diberikan Allah 24 jam, semua punya potensi yang sama dan kesempatan yang sama. Ngapunten, saya punya waktu 24 jam kali Ustadz Zuli juga punya 24 jam, sama-sama Pak RT, tapi beda. Beliau bisa jadi Pak RT, saya belum jadi Pak RT. Waktunya 24 jam sama. Ada Mas Jainuri, ada kemudian Mas Kurni. Sama-sama 24 jam waktu yang diberikan, tapi berbeda. Semua diberikan waktu yang sama, tetapi berbeda. Lah perbedaan itu karena kemudian usaha di dalam menjadi al-insu, yaitu manusia yang terdidik. Maka sejauh mana pendidikan dalam tanda kutip, yaitu pendidikan yang mendidik dia secara umum ataupun khusus mampu merubah kehidupannya, maka itu disebut al-insu. Maka waktu yang diberikan 24 jam tidak boleh dijadikan alasan. Lah saya orang besar ya Mas, lah saya orang kecil, loh nggak bisa gitu. Mau 24 jamnya sama kok. Kita enak sih benten Pak. Saya 20 jam Mas, nggak 24 jam. Betul. Semua sama 24 jam. Maka idza masawu syarru jazua. Kalau banyak orang mengeluh karena ditimpa sesuatu yang nggak enak, itu sebenarnya salah kaprah. Ataupun saat ditimpa atau diuji dengan kebaikan, wa idza masawul khairu manu'an,
lantas dia lupa, itu juga salah. Kenapa? Karena waktunya sama 24 jam. Maka nggak boleh mengeluh karena sama-sama dapat waktu 24 jam. Innal insana lafi khusr. Namun sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ketika 24 jam wal asr demi masa yang diberikan oleh Allah itu hanya sebatas rutinitas. 24 jam ya sama ngaji, habis isya ya sudah pulang tidur, nanti besok bangun pagi ke kantor, pulang kembali, gitu terus putar gitu saja tanpa ada nilai lebih, maka ya tidak akan mempunyai nilai lebih. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ayat selanjutnya mempertegas illal ladzina amanu, kecuali berarti gak semua merugi. Ada yang merugi, ada yang tidak. Merugi di dalam tafsiran di sini disampaikan, merugi itu ada dua kondisi. Yang pertama merugi di dunia. Di dunia rugi, yang kedua di akhirat rugi. Yang pertama rugi di dunia, artinya apa? Dia tidak mendapatkan sebuah kenyamanan di dalam kehidupan dunia akibat ulah dari ia menyia-nyiakan waktu. Contoh gini, ada orang punya acara di Jakarta, tapi kemudian berangkat tiket pesawatnya jam 7 pagi. Dia sudah bangun subuh, sedangkan ke bandara yang baru Kulon Progo itu butuh waktu 2 jam dari sini, Pak. Tapi kemudian belum pernah tahu ke sana, belum lihat Google Map, belum lihat waktu, belum tahu jalan itu macet atau tidak, enteng nih perkara. Akhirnya bangun subuh terus nanti saja jam 6, sejam cukup sama-sama Jogja. Menganggap jaraknya pendek, padahal perbatasan Purworejo dekat dengan Purworejo, jauh sekali ternyata. Sehingga berangkat jam 6, insya Allah sampai sana telat. Karena belum check in, belum lagi nanti pakai peduli lindungi. Karena musim COVID, apalagi besok Juli katanya naik lagi. Hanya COVID yang bisa diprediksi oleh politik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena musim Juli besok katanya keluar lagi. Jadi COVID itu bisa direquest. Kapan muncul dan kapan hilangnya tergantung angin politik. Kalau beberapa hari yang lalu bukan angin politik, memang angin hujan betulan. Sehingga saya lihat banyak padi-padi yang tumbang. Kita sakit banget buat ini. Sakit gini, kalau di Jawa Timur Pak, mungkin benten ya budaya. Kalau di tempat saya, kalau padi roboh itu biasanya kemudian saya kalau pulang disuruh ibu padi ada 1, 2, 3, 4 atau 5 terus diikat biar tegak. Di sini mengatakan apa boten Pak? Sami, apa boten? Soalnya setahu saya, Sami, boten telaten. Oh, gitu. Berarti benteng ya. Kalau di Jawa Timur gitu. Ya, tapi kalau di sini dibiarkan syukur Mas, kersane Gusti Allah nanti pun ibar ilal ladzina amanu, maka khusrin, kerugian itu 2, rugi di dunia, maka ia tadi telat. Contohnya, salah satu contohnya ini. Atau kemudian karena punya anak, terus saya kecil santai, cilik biasa lumrah, tidak diarahkan. Akhirnya suatu ketika tiba-tiba nggak sadar, sudah tumbuh anaknya, sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, sudah 50 tahun. Akhirnya kemudian menjadi bumerang bagi dirinya. Sehingga di dalam hadis jelas, banyak orang itu lalai terhadap 2 hal. Apa itu? Pertama kesehatan, kedua waktu luang. Maka kata menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan gini, ihalatukal akmal ala wujudil farad min ru'unatin nafsi. Engkau menunda sebuah amalan kebaikan karena dengan alasan pengen nunggu waktu luang, menuai leslo. Nanti saja kalau waktunya luang, itu menunjukkan kebutuhan jiwa.
Artinya apa? Di dalam waktu yang singkat itu ada surga, kata para ulama. Ada sebuah kebaikan yang engkau mengusahakan dalam waktu yang singkat sehingga ada keberkahan. Bahkan kemudian kata Sayyidina Umar ibn Khattab, kalau dalam waktu pagi jangan nunggu sore. In asbahta fala tantadhiri masa. Wa in amsayta fala tantadhiri sabah. Kalau pagi jangan tunggu waktu sore, kalau sore jangan tunggu sampai pagi. Artinya kapan kita bisa melakukan saat itu juga. Ditegaskan ulang oleh Umar ibn Khattab, at-ta'udatu fi kulli syai'in khairun illa ma fi umuril akhirah. Penuh perhitungan dalam urusan dunia itu baik, tapi dalam urusan akhirat segera dilakukan. Lagi kehidupan kita ini pertimbangannya adalah untuk menjemput kehidupan akhirat. Maka agar tidak rugi ketika punya peluang melakukan kebaikan atau kepikiran kebaikan, jangan ditunda, langsung eksekusi. Misalnya ibu-ibu punya kepikiran, oh iya, pakaiannya bapak ini kotor kemarin, mau digunakan besok hari Sabtu lah. Sekarang kan masih hari Kamis, besok hari Jumat karena panas. Apa mesti panas? Enggak mesti panas. Maka kalau bisa segera langsung kemudian dieksekusi, langsung dicuci. Atau kemudian misalnya adik-adik yang sekolah, biasanya kan terkenal sekali di Indonesia ada sistem belajar SKS, sistem kebut semalam. Ujiannya besok masih Juli, sudah perlu belajar dulin mawon. Akhirnya besok ketika Juli masuk, tanggal kita masuk ujian atau sudah selesai? Sudah selesai. Misalnya tanggal 10 baru keteteran, tanggal 9 malam baru belajar. Ya kayak semua masuk. Padahal akhirnya nggak masuk, tambah judek. Gitu betul. Ujiannya 4 semua, belajar 4 pada malam hari itu. Tambah bingung. Maka perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahkan seingat saya, seingat saya dulu ketika saya MI, kalau belajar malam, seingat saya itu belum pernah. Saya termasuk tidak belajar, kayak adik-adik malam belajar itu enggak. Karena tugas saya belajar itu di sekolah, sehingga saat di sekolah saya betul-betul memperhatikan fokus, saya paham pun. Setelah habis maghrib saya ngaji, jam 2 sampai asar saya ngaji di TPA, jam 2 sampai jam 4 di TPA, maghrib habis sampai isya di masjid ngaji lagi setiap hari, karena tidak seperti di Jogja 3 hari deh. Kalau di sana hanya libur sekali hari Jumat, jadi setiap hari ngaji. Maka belajar saya cuma di sekolah, serius. Dan alhamdulillah belum pernah bimbel, dan nilainya juga bagus-bagus juga. Kalau 3 besar ya masuk terus lah. Tapi sekarang saya penasaran, semakin banyak sekolah, semakin banyak full day, ternyata banyak bimbel. Berarti ini tanda kegagalan dunia pendidikan. Namun gini apa boten Bu, Pak? Katakan dari bimbel gitu jauh. Berarti itu pendidikan gagal. Terus sekolah, bimbel meneh apa? Akhirnya ngajinya boten apa ya? Akhirnya pulang sore itu tak sempat ikut TPA, bimbel satu. Padahal sekolah sudah tambah bimbel, TPA-nya nanti. Karena apa? Orang tua menganggap ini nggak ada nilainya, prestisiusnya nggak ada. Karena khawatir anaknya kalau nggak bisa baca itu khawatir, tapi saat anaknya nggak bisa baca Al-Quran itu nggak khawatir. Sehingga pilihannya bimbel bukan TPA. Lah maka ini ibu bapak perlu memang ditinjau kembali. Jangan-jangan kita hari ini melewatkan atau rugi karena kemudian melewatkan waktu yang diberikan oleh Allah dengan sebaik mungkin. Lah selanjutnya illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang tidak rugi itu syarat yang pertama itu iman. Iman itu sampai sekedar percaya. Di sini makna iman wa amilus sholihat. Maka iman di sini takkid. Jadi gini, kalau dalam Al-Quran ada istilah iman kok berdiri sendiri,
maka iman artinya takkid, qaul dan arkan. Tapi kalau ada iman bersanding dengan amal soleh, maka iman di sini maknanya takkid, keyakinan di dalam hati. Lah iman di sini keyakinan dalam hati. Terus ada amal soleh. Berarti apa? Keimanan yang betul-betul, keyakinan yang betul-betul tidak diragukan. Betul-betul di dalam hatinya tidak ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap apa? Terhadap Allah dan setiap apa yang kemudian ditentukan oleh Allah di dalam rukun iman. Maka ibu bapak tidak boleh kok kemudian gini, wah kita ini terus ya, kita ini terus ini mesti musibah. Yang memastikan itu siapa? Allah. Tapi kok kita ngomong pasti, nah itu bagian dari kesalahan. Contoh lagi, misalnya ada burung nomor gagak, ini pun suara itu, krek itu, ya kulit lah mungkin ya. Oh burung gagak, wah terbang kiri, waduh, ini bencana ini kalau saya nanti lewat kiri, saya lewat kanan. Itu berarti imannya bermasalah. Atau kemudian ibu sedang masak, terus kemudian kepleset gelas jatuh plotak, ya, terus nggak pecah. Pecah apa nggak pecah bu? Boten, soalnya gelas plastik. Pecah tiar, gelas beling. Wah, terus kemudian mikir, wah ini musibah ini. Kayak sinetron nih. Tidak boleh, karena yang memberikan kepastian itu Allah. Kalau seandainya sama, itu kebetulan dan atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman itu akan diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga ia tahu kapan harus berucap apa, ia tahu harus kemudian berbuat apa, tahu harus menahan apa, dan kemudian tahu harus bersikap seperti apa. Sehingga semua atas perhitungan keimanan, semua atas pertimbangan diizinkan Allah atau tidak, benar menurut ketentuan Allah atau tidak. Selagi tidak benar menurut ketentuan Allah, maka bagi orang beriman tidak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka iman baik setelah kita bangun tidur sampai kita tidur kembali harus kemudian dipegang erat-erat. Karena iman boleh jadi akan hilang dan iman itu tidak diwarisi. Ibu bapak, Nabi Nuh, Nabi, ya, Nabi. Beliau punya anak, ternyata tidak beriman. Maka jangan memastikan anaknya kiai, tokoh, ustadz, mubalek, syekh mesti kemudian beriman, belum mesti. Maka harus kemudian ada perhatian khusus. Mata buduna min ba'di. Itu yang selalu harus digaungkan kepada anak kita. Apa yang akan kau sembah setelah bapak mati? Itu yang menjadi penting, bukan kemudian ini sisuk kelas Jawa kok sisuk sekolah ini. Itu penting iya. Tetapi setelah kemudian mata buduna min ba'di, setelah kemudian urusan iman akidah itu didahulukan. Ibu bapak ngapunten, ada seorang kiai mungkin ya berwasiat, dan wasiat itu boleh dibuka ketika kiai itu meninggal kepada anaknya. Saat kemudian kiai itu meninggal, terus kemudian anaknya membuka wasiat itu di dalam kotak, dibuka, ada kayak surat itu dibuka. Singkat cerita, minta ya saat kemudian meninggal dipakaikan kaos kaki bolong. Singkat cerita karena anaknya nggak tahu ngaji, akhirnya dikasih kaos kaki bolong, dipakaikan di kaki bapaknya atau kiai. Terus geger di kampung, nah itu harus dikafani,
nggak boleh ditambah-tambah peci atau surjan, asal bukan surjan. Betul ya? Jadi kita orang Jogja, Jawa ya, tapi kemudian saat kemudian aturan-aturan keberagamaan ada aturannya. Lah beragama itu mengikuti nada, ittiba. Maka pakai kafan. Singkat cerita, Masjid Muhtadin geger karena kaos kaki bolong. Satu sisi, yang nggak ngaji, yang udah pengen merasa berbakti, ini bakti saya, wasiat dari bapak saya, kaos kaki bolong harus dipakai. Yang lain kemudian, nggak boleh pak, harus pakai apa? Kain kafan, mori. Maka kemudian dipanggillah seorang Ustaz Muhajir, dipanggil datang. Singkat cerita disampaikan tidak boleh. Itu menunjukkan bahwasannya bapakmu seorang kiai tadi yang wafat tadi memberikan pelajaran, walaupun kaos kaki bolong tidak dibawa mati. Artinya apa? Apapun memang tidak menjadi bekal besok. Cuma 1 meter kali 2 meter dengan kain kafan tanpa yang lain dan amal soleh. Maka keimanan ini penting untuk kemudian senantiasa disampaikan dan dijaga agar kemudian anak kita juga beriman. Yang kedua, Fir'aun. Itu kan bejat-bejat tiang, penguasa, punya tentara, punya kekayaan, syirik, bersekutukan Allah. Tetapi yang disebut manusia wanita sempurna kata Nabi itu ada beberapa. Ada 3 wanita sempurna kata Nabi. 1, dan istrinya Fir'aun, namanya sinten? Asia. Yang kedua istrinya Nabi yang namanya Khadijah. Yang ketiga anak Nabi yang namanya Fatimah. Cuma 3. Sana ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mesti akan minggu nih, gila. Napa betul enten? Betul je. Bapak apalagi sering keliru kan gitu. 3 wanita ini yang disebut wanita sempurna. Padahal suaminya luar biasa rusak bejat. Maka jangan pernah menilai orang laki-laki ini elek, mesti anaknya elek. Kita nggak tahu iman itu akan bersarang diberikan kepada siapa, hidayah Allah diberikan kepada siapa. Maka jangan mendahului ketentuan Allah. Maka ketika ada kalimat illal ladzina amanu, kalimat iman, silakan diteropong kembali. Iman itu sejauh dan sejalan apa? Keimanan kita sesungguhnya sejalan apa untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan? Karena sesungguhnya ibu, yang memerdekakan negara kita itu orang beriman, dan yang merusak agama kita juga orang yang ngaku beriman. Gitu apa betul? Sama-sama ngomong beriman, tetapi kedalaman keimanan berbeda sehingga kualitas dampaknya berbeda. Buya Hamka punya buku tipis, Doktrin Keimanan untuk Kemerdekaan. Sudirman ketika mengajak perang dengan orang Belanda itu, dengan beberapa pasukan yang perang gerilya itu, ternyata ketika ditanya apa yang menjadikan kuat, yaitu mental iman dan mental jihad fisabilillah. Sehingga pasukan tentaranya itu saat perang gerilya, walaupun dengan alat seadanya, pada saat itu bendera putih sudah dikibarkan oleh Hatta dan Soekarno, berarti sudah kalah. Yang memerdekakan kembali lagi di sini Sudirman. Sinten Sudirman? Yai, ulama, guru ngaji, guru sekolah, pimpinan persyarikatan, pimpinan cabang. Artinya apa? Dengan kondisi TBC yang ditandu beliau, itu bisa terjadi. Artinya ibu, nggak boleh kemudian lantas ada laki-laki jelek dalam artian keagamaannya atau perempuan jelek, mesti kemudian turunannya jelek, nggak bisa. Maka keimanan tidak ada jaminan bagi siapapun, termasuk saya dan keluarga saya, termasuk panjenengan. Maka semua harus was-was memikirkan bagaimana anak cucu kita. Di dalam surat An-Nisa ditegaskan oleh Allah,
wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan sekiranya bapak ibu itu takut khawatir meninggalkan di belakangnya generasi yang lemah. Lemah itu bukan secara finansial ataupun khawatir atas besok makan apa, tidak. Tapi lemah ketauhidan, lemah di dalam menghadapi dunia, sehingga gampang terombang-ambing. Saat musim ngalor ikut ngalor, saat musim hidup kalau hidup, saat ngeta-ngeta, saat mulon-mulon, sehingga ikut tren, sehingga tergagap-gagap latah, sehingga kemudian gampang terombang-ambing. Apalagi itu, maaf sering saya sampaikan, kita ini yang mengikuti atau merasakan tahun 2000-an ke atas, 2000 kan disebut milenial. Maka orang yang lebih atau kelahiran 2000 ataupun yang menyaksikan tahun 2000 ke atas itu bisa termasuk kategori masyarakat milenial. Rata-rata terjangkit sebuah virus yang disebut dengan skizofrenia, keretaan jiwa. Tidak stabil keimanannya dan ketauhidannya, sehingga gampang terombang-ambing. Contoh, misalnya ada penggandaan uang, ya 10.000 misalnya digandahkan, 1 juta digandahkan, 10 juta digandahkan. Ada yang menggandakan uang di kampung-kampung banyak. Seharusnya bagi orang beriman mesti mikir, karena orang beriman itu mesti kemudian akalnya terbimbing dengan keimanannya. Lah kalau kemudian orang yang bisa menggandakan uang, seharusnya kan digandakan sendiri. Alasannya kemudian seringkali gini, loh mas kan nggak ada modal, ya cukup saja uang 1.000 gandakan jadi 10.000, 10.000 gandakan jadi 100, 100 gandakan jadi 1 juta. Itu kalau bisa menggandakan uang. Gini apa betul? Logikanya kan gitu. Tapi nyatanya orang yang menggandakan uang, kita masih butuh apa betul? Masih butuh menipu orang lain apa betul? Masih, berarti yang ditipu lebih bodoh. Lah maka ini perlu kemudian difahami, karena di masyarakat seringkali terjadi. Contoh lagi, apa? Sing terkenal itu apa? Percit. Bang sendir. Tahu percit apa sendir? Rentenir. Tampaknya enak, tapi buntutnya tidak enak. Ataupun kondisi-kondisi yang lainnya. Ketika kemudian itu terjadi di sebuah daerah, ya terjadi di sebuah daerah, dan kemudian didiamkan, ngapunten, penyakit itu nular. Saya pastikan penyakit itu menular. Karena ciri dasar manusia itu disebut di dalam Al-Quran dengan bahasa yang indah. Allah menyebut Anas. Anas itu artinya apa? Gak ada yang bisa hidup sendiri. Manusia sifatnya sosial komunal. Berarti kalau sosial komunal butuh yang lainnya. Kalau berkumpul ada satu yang gitu, mesti kemudian bau-bau busuk itu tercium. Sehingga apa? Seringkali nular. Karena berkumpul, setiap hari melihat akhirnya salah menjadi benar. Yang benar bisa menjadi salah ketika di dalam lingkungan yang sama. Maka setiap sesuatu yang terus-menerus berulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Contoh ngapunten, saya ketika masuk Jogja lidahnya nggak cocok dengan manis, tapi berulang-ulang jadi cocok. Sekarang malah kalau agak pedes yang nyengit sekali itu agak susah. Lah kira-kira yang salah sih tentu nggak ada yang salah, karena sudah berubah dengan kondisi budaya. Begitu pula kebaikan atau iman ataupun kemaksiatan. Ketika didiamkan maka bermasalah. Maka Anas itu mempunyai maksud manusia sebagai
sistem kontrol. Saya lanjutkan dong. Sistem kontrol itu apa? Saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Maka dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Sehingga ketika saling mengingatkan, maka kemudian keterjagaan terjadi. Bahkan di dalam undang-undang negara kita itu seseorang bisa ditangkap kalau terjadi keresahan. Misalnya ada orang kumpul kebo, ya walaupun tidak sama kebo, ya. Kok tetangganya satu RT kok resah, lapor ke kepolisian, insya Allah ditangkap nomor badan, ditangkap. Tapi kalau kemudian masyarakatnya tidak resah, walaupun ini tidak halal, menurut agama salah, tidak ada yang kenal, ditangkap nomor badan, bahkan ditangkap di dalam aturan undang-undang kita. Karena kita harus menjadi sistem kontrol. Maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka Ibnu Qayyim menegaskan, man a'rada 'anil haqqi waqa'a fil batil. Siapa yang berpaling menolak kebenaran, menolak petunjuk, maka jatuh dalam lembah kehinaan atau kebatilan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka berangkat dari sini Ahmad Dahlan menyampaikan surat ini terlebih dahulu kepada anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga ia tahu memanfaatkan waktu. Maka singkat cerita, kesimpulannya yang saya sampaikan, perhatikanlah satu detikmu, maka engkau akan mendapatkan surga. Karena satu hari itu kumpulan dari beberapa jam, dan beberapa jam kumpulan dari beberapa menit, dan beberapa menit kumpulan dari beberapa detik. Setiap engkau menjaga langkah kebaikan dalam satu detik, maka kebaikan yang sempurna akan kita dapati. Jadi jangan melihat, wah seminggu mas, jadi nanti kan masih ada 5 hari untuk berbuat baik, nggak bisa. Maka lihatlah satu detik demi satu detik. Semoga dari itu kita semua mampu memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Akhirnya saya tutup dengan mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.